Sure. Berlatar di California tahun 2016, kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga yang terdiri dari sang ayah bernama Kate Papini dan sang ibu bernama Sherry Papini. Mereka memiliki dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Di hari itu mereka sedang persiapan untuk merayakan hari ulang tahun putri mereka yang keempat tahun. Di saat acara sedang berlangsung, terjadilah sebuah insiden yang dimana kastil goyang yang Kate sewa tiba-tiba roboh dan mengenai orang lain. Untungnya kedua anak itu baik-baik saja. Everyone's fine. Everything's good. Hey, Keith, can you help me please? Keith. Tentu hal itu membuat Sherry merasa kesal karena sang suami menyewa kastil goyang dengan harga yang murah, sedangkan Kate baru saja membeli mobil. Namun Kate menjawab jika mobil merupakan kebutuhan untuk mengantar anak ke sekolah dan transportasi untuk dirinya bekerja. Sherry hanya ingin memberikan yang terbaik di hari ulang tahun putrinya itu. Jadi intinya, menurut sang suami, keperluan untuk kebutuhan pesta ulang tahun putrinya itu tidak perlu yang mahal-mahal. Sedangkan pemikiran istrinya, lakukan yang terbaik agar tidak terjadi insiden seperti tadi yang membuatnya malu di depan teman-temannya. Merasa bersalah, Kate pun akhirnya meminta maaf. Di sini Sherry meminta izin untuk bekerja agar bisa membantu sang suami dalam mencari uang dan memperbaiki finansial mereka. Diketahui Kate bekerja sebagai manajer di toko grosir. Gaji yang ia dapatkan setiap bulannya masih pas-pasan, belum lagi biaya sekolah anak, biaya cicilan rumah, biaya cicilan mobil dan kebutuhan sehari-hari. Namun Kate tidak mengizinkan Sherry untuk bekerja supaya dia bisa lebih fokus mengurus rumah tangga dan mengurus kedua anak mereka. Di pagi hari, sang ibu menyiapkan sarapan dan bekal untuk dibawa kedua anaknya ke sekolah. Setelah siap, Sherry mengantarkan mereka ke sekolah. Sedangkan di tempat kerja, Kate meminta gajinya dinaikkan, tapi atasannya menolak permintaan tersebut untuk saat ini. Tiba-tiba handphonenya berdering. Ternyata itu adalah pesan dari sang istri. Sherry menyuruh suaminya itu pulang di jam istirahat untuk melakukan hubungan suami istri. Tapi Kate tidak bisa karena dia sedang sibuk. Di rumah, Sherry mendapat surat peringatan dari pihak bank tentang keterlambatan mereka membayar tagihan. Karena merasa bosan, Sherry kemudian pergi jogging. Namun di tengah perjalanan, dari belakang tiba-tiba ada seseorang yang mengikutinya. Dan inilah yang terjadi. Sore pun telah tiba. Kate yang baru sampai di rumah memanggil istri dan anak-anaknya, namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Begitu juga ketika Kate mengirimkan pesan. Pesan dari Kate tidak dibalas oleh istrinya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Kate lantas menghubungi tempat penitipan anak dan menanyakan apakah Sherry sudah menjemput kedua anaknya itu. Pengasuhnya bilang bahwa Sherry belum menjemputnya. Dia juga mencoba untuk menghubungi Sherry, tapi Sherry tidak mengangkat telepon dari si pengasuh. Bergegas Kate menuju ke tempat penitipan anak untuk membawa kedua anaknya pulang. Tapi sebelum itu, dia melacak keberadaan ponsel milik sang istri. Setibanya di titik lokasi, akhirnya dia menemukan ponsel, headset, dan rambut milik Sherry. Kate merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia juga menduga sepertinya seseorang telah membawa secara paksa istrinya itu. Dengan perasaan panik, dia kemudian menghubungi 911. Phone has got her hair ripped out. I can't find my wife. It's my wife. Okay. Tidak berselang lama, para polisi tiba di TKP. Dua detektif yang menangani kasus ini adalah Anthony dan Molly. Di TKP, mereka menemukan beberapa bukti yang mengarah bahwa tidak ada tanda-tanda perlawanan. Bahkan, mereka menyimpulkan jika ini bukanlah kasus penculikan. Mereka bisa menyimpulkan seperti itu karena ponselnya tergeletak rapi dan headsetnya tidak kusut. Seharusnya kalau memang ada perlawanan, kabel headsetnya bisa saja putus atau kusut dan ponselnya berserakan. Sang detektif pergi ke rumah Kate untuk menginterogasinya.
The lead detective on this case. Touch anything. Headphones just like this? Would be best if we spoke at your house. Okay. Setibanya di rumah, detektif Molly bertanya mengenai pesan terakhir yang dikirim oleh Sherry. Apakah itu sudah biasa? Menurut Kate, itu adalah hal yang biasa dilakukan sang istri untuk meminta berhubungan body di saat dia sedang bekerja. Jadi tidak ada yang aneh dari pesan terakhirnya. Dan apakah Sherry memiliki musuh? Mengetahui bahwa Sherry tidak memiliki musuh, lantas sang detektif menduga yang membuat Kate semakin panik. Dia mengatakan mungkin saja istrimu diculik oleh sindikat perdagangan wanita. Kate juga menjelaskan jika istrinya itu tidak mengalami gangguan bipolar atau skizofren. Namun akhir-akhir ini dia sering menangis entah karena apa. Kate sendiri pun tidak tahu. Yang jelas, apapun yang terjadi, dia sangat menyayangi kedua anaknya dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Makanya ketika sampai di rumah, Kate sangat panik melihat mereka tidak ada karena tidak seperti biasanya. Did she have an issue with mental health disorders, schizophrenia, drug addiction? Did she suffer from... She wasn't crazy. Never leave the kids, not like this. Whatever happened... Wake up, sleepyhead. Esok harinya kedua anaknya menanyakan sang ibu. Kate menjawab bahwa ibunya sedang liburan ke suatu tempat seorang diri untuk menenangkan pikiran. Lalu sang ayah menyiapkan sarapan dan mengantarkan mereka ke sekolah. Pikiran Kate saat itu sangat kacau. Dia benar-benar terpukul atas hilangnya sang istri. Beberapa hari kemudian, mereka belum juga menemukan titik terang. Orang-orang yang ikut prihatin atas hilangnya Sherry pun turut memberikan dukungan. Mereka memasang pita, papan pengumuman, dan beberapa foto yang berisikan info tentang hilangnya Sherry. Kasus ini cukup membuat geger, sampai-sampai banyak media yang meliput. Salah satu liputan yang ditayangkan di stasiun televisi, Kate menyampaikan bahwa dirinya mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang ikut membantu mencari istrinya. Dia berjanji akan mencari istrinya itu sampai Sherry ditemukan. We're gonna find my wife. We keep going without you all. To bring Sherry home. Mengetahui putrinya menghilang, ibunya Sherry lantas datang ke rumah Kate untuk membantu menjaga anak-anaknya. Why is Mommy's mom still here? 5 hari hilangnya Sherry. Para polisi mencurigai suaminya sendiri sebagai dalang dari semua ini. Kate dites menggunakan alat pendeteksi kebohongan, dan hasilnya dia tidak terbukti bersalah. Got nothing to hide. People don't agree to this. Keith, did you kill your wife? Do you know where Sherry is? Absolutely not. No. You've passed the lie detector test with... Kate mengungkapkan kekhawatirannya tentang kesehatan istrinya. Dia benar-benar frustasi. Dia tidak bisa membayangkan di saat kejadian. Mungkin Sherry berteriak memanggil-manggil namanya untuk meminta pertolongan. Dia sangat merasa bersalah karena tidak ada di saat istrinya membutuhkan bantuan. You're screaming my name and not there. I just not there and 10 hari telah berlalu. Merasa pihak kepolisian tidak serius menangani kasus ini, Kate kali ini menegaskan bahwa mereka harus segera menemukan keberadaan istrinya karena kedua anaknya terus menanyakan ibu mereka. Detektif Molly menjawab, "Kami bekerja sama dengan FBI dan kami telah melakukan yang terbaik. Jadi mohon bersabar." Working with the FBI, we're doing everything we can. it's been 10 days crying themselves to sleep every night. Di rumah, ibunya Sherry memberi semangat agar Kate terus berjuang dan jangan menyerah untuk mencari keberadaan putrinya. Stay strong. Keep fighting. Hari demi hari terus berlalu. Tidak terasa kini memasuki hari ke-22. Para polisi dan keluarga korban sudah mulai frustasi karena tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Di hari itu, tepat di jam 4.30 pagi, seseorang tengah meminta bantuan di pinggir jalan raya Sacramento, yang ternyata itu adalah Sherry dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh dengan luka, hidungnya patah dan masih menggunakan rantai di pinggangnya. Sherry tampak ketakutan dan panik, entah apa yang sebenarnya terjadi. Jarak dia berada saat ini sampai ke rumahnya sekitar 150 mil atau 240 km. Beruntung ada seorang wanita yang mau menolongnya. Wanita tersebut langsung menghubungi polisi dan dia membawa Sherry ke rumah sakit. Sherry. Where's you, sweetheart?
I was kidnapped. Oh my God, you're Sherry Papini. Tidak berselang lama setelah mendapat kabar dari wanita tersebut, polisi mengabari suami Sherry, dan Kate segera menuju rumah sakit untuk melihat kondisi sang istri. Setibanya di rumah sakit, detektif Molly dan detektif Anthony sudah berada di sana. Mereka melakukan pemeriksaan terlebih dulu kepada si korban dan sedang menjalankan tes DNA melalui pakaian yang digunakan Sherry di saat kejadian. Kemudian Kate menuju ke lantai atas. Test on her. We're running her clothes through DNA. Perasaan Kate bercampur menjadi satu. Dia senang melihat istrinya bisa ditemukan dan sedih melihat kondisi istrinya yang penuh dengan luka-luka. Seakan sebuah mimpi bisa dipertemukan kembali. Rest of my life. Keith, I miss you so much. Kate diminta untuk menunggu di luar, sedangkan detektif Molly akan menginterogasinya. Berkali-kali sang detektif menanyakan siapa yang melakukan semua ini, tapi dia tidak mau menjawab. Dia hanya ingin berbicara dengan suaminya. Only speak with him, please. I'll speak with my husband. Atas dasar hal itu, Kate pun disuruh masuk. Kate bertanya mengenai kronologi dan siapa pelakunya. Nah, dari sinilah Sherry mulai bercerita. Sherry bercerita ketika dia sedang jogging, tiba-tiba dua orang wanita menggunakan mobil van berwarna putih menghampirinya. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah mantan polisi Meksiko. Lantas mereka membawa Sherry masuk ke dalam van sambil menodongkan senjata. Mereka menyeret Sherry hingga sebagian rambutnya terlepas. Di saat itulah dia sengaja menjatuhkan ponsel dan headsetnya agar orang-orang, terutama Kate, mencari keberadaan istrinya itu dan tahu bahwa istrinya itu dalam keadaan meminta pertolongan. Two women? Match me. They pulled over women in a van. They used to be law enforcement. Sherry mendeskripsikan ciri-ciri mereka. Yang satu lebih muda, memakai anting-anting berbentuk lingkaran besar dan memiliki lengan agak sedikit berbulu. Yang satu lagi lebih tua. Dia sangat jahat dan memiliki alis yang tipis. Kemudian mereka membuat sketsa wajah si pelaku berdasarkan keterangan dari Sherry. Hoop earrings, head on large chi, hairy arms. They're both Mexican. Eyebrows. It was me, older woman. Beberapa hari kemudian, semua warga yang memberikan dukungan tengah bersiap menyambut kedatangan Sherry dengan penuh sukacita. Tidak hanya warga yang menyambutnya, banyak wartawan yang ingin mewawancarainya. Kedua anaknya beserta ibunya Sherry pun sangat senang karena Sherry bisa kembali ke rumah dengan selamat. It's okay to be sad. It's okay. I love you. Malam harinya ketika sedang berada di kamar, Kate meminta maaf karena tidak bisa menjaga istrinya dengan baik. Dia berjanji akan lebih memperhatikan Sherry. Di kantor polisi, detektif Anthony menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Menurut hasil tes DNA, bahwa mereka tidak menemukan DNA milik wanita di salah satu pakaian Sherry. Yang ada malah DNA laki-laki ditemukan di CD-nya. Dan itu bukan milik Kate suaminya. Mereka akan terus mencari DNA siapakah yang ada di CD-nya Sherry. Kembali kepada Sherry dan suaminya, mereka berbincang mengenai tawaran wawancara secara eksklusif di beberapa stasiun televisi. Kate ingin Sherry mempertimbangkan tawaran itu karena ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan banyak uang. Namun Sherry menolak. Dia tidak ingin mengingat kejadian itu lagi karena itu sangat menyakitkan. Kate pun akhirnya paham dengan apa yang Sherry rasakan dan dia meminta maaf. Sebelum melakukan aktivitas ranjang, Sherry menunjukkan sebuah cap yang bertuliskan Exodus di belakang punggungnya. Dia pun tidak tahu apa tujuan mereka melakukan ini kepadanya. Namun setelah dia cari, itu adalah cerita yang ada di dalam Alkitab tentang budak yang dibebaskan. Esok harinya Sherry dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai apa yang terjadi di hari pertama dia diculik. Sherry pun bercerita, saat pertama dia diculik, dia tidak bisa tidur semalaman. Mereka mengurungnya di lemari, tangan dan kaki dirantai, serta akan membiarkan Sherry buang air kecil di litter box. Sesekali mereka mengizinkan Sherry untuk mandi. Mereka berbicara menggunakan bahasa Spanyol, dan dia tidak mengerti dengan apa yang mereka katakan. Ketika Sherry diminta untuk mengingat semua yang telah terjadi, dia pun berkata, Sorry. Can't remember it all. hubungan Sherry dan ibu kandungnya, yaitu Loretta, sedang tidak baik-baik saja karena suatu alasan. Di saat mereka sedang makan di luar,
Loretta berpesan jika ada sesuatu atau butuh curhat, Sherry bisa cerita kepadanya. Sang ibu siap untuk mendengarkan keluh kesah putrinya itu. That you want to tell me. Here to listen. Beberapa hari kemudian, Sherry mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7 tahun, sekaligus merayakan atas keselamatan Sherry. Mereka mengundang beberapa orang dari komunitas gereja. Sherry menemui kedua sahabatnya dan menceritakan kengerian yang telah terjadi kepadanya. Salah satu dari mereka bertanya, apakah Sherry tidak melawan mereka? Sherry menjawab tidak, karena badan mereka sangat besar, sedangkan badanku ini kecil. Tapi Sherry, menurut deskripsi dari pihak kepolisian, katanya badan mereka tidak jauh berbeda dengan badanmu. Jadi mana yang benar? Sherry hanya bisa diam dan tidak bisa menjawab. Secara tidak sengaja, Kate mendengar pembicaraan mereka. Pada suatu hari, seorang veteran menemui detektif Molly di suatu tempat, yang ternyata dia adalah mantan suami Sherry. Perlu diketahui, Sherry menikah dengan Kate dalam keadaan single mom, tapi belum memiliki anak. Dia menceritakan kepada sang detektif bahwa pernikahan dia dan Sherry dulu adalah sebuah kebohongan. Selama 5 tahun, Sherry tidak benar-benar cinta, melainkan hanya ingin asuransi kesehatannya saja. Itu semua Sherry lakukan hanya demi uang, dan bisa saja penculikan tentang dia hanya akal-akalannya Sherry saja. Jadi kasus ini harus benar-benar diselidiki. Mantannya itu nggak mau Sherry membohongi publik dan pihak kepolisian, karena dia adalah seorang wanita yang manipulatif. Why should I believe you? I'm embarrassed by all this. Lie about it. Esok harinya detektif Molly mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa penyelidikan kasus penculikan Sherry Papini masih terus berjalan dan belum selesai. Berharap pihak media terus mengikuti kasus ini, jangan sampai redup, karena pastinya ada fakta-fakta baru yang mengejutkan. Sisi lain, Kate menghampiri Sherry yang lagi beberes dapur. Dia tiba-tiba mengatakan, berapa tinggi mereka? Maksudnya 2 orang wanita yang menculiknya. Sherry menjawab, lebih tinggi darinya. Wajahnya dia tidak tahu pasti seperti apa. Dari sini Kate mulai curiga. Masa iya selama 22 hari dia tidak ingat, bahkan lupa dengan wajah-wajah si pelaku. Sherry beralasan jika dirinya trauma dengan kejadian itu, jadi dia tidak mau mengingat apapun. Sang suami hanya ingin para pelaku ditangkap agar tidak ada lagi yang menjadi korban. I'm traumatized. Remember anything else at all? Are you sure? Live with myself knowing that somebody else. Seiring berjalannya waktu, para polisi banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan dari kesaksian Sherry, yang katanya dia diculik 2 wanita. Tapi faktanya mereka menemukan sampel DNA laki-laki di CD-nya. Dan masih banyak kejanggalan lain yang membuat para polisi bingung. Ceritanya pun seperti tidak masuk akal. Motifnya apa? Dan bisa kabur dari mereka gimana caranya? Itu tidak pernah terselesaikan. Ditambah lagi dari kesaksian mantan suaminya yang menyatakan bahwa Sherry adalah seorang wanita yang manipulatif, sehingga atas dasar hal itu mereka terus menggali informasi yang lebih dalam tentang kehidupan Sherry di masa lalu. Tidak jauh beda dengan kesaksian dari mantan suaminya. Ibunya Sherry pun berkata hal demikian, jika putrinya itu seorang pembohong, playing victim, dan pandai bersandiwara. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, seorang pria bernama Andrew menemui detektif Molly. Dia mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Sherry di rumah sepupunya. Kejadian itu tepat di mana Sherry dinyatakan menghilang. This is him? When she was reported missing? I saw Sherry at Chris's place. Setelah mendapatkan informasi di mana sepupunya berada, detektif Molly secara diam-diam mengintai pergerakan Chris. Di saat itu, Chris sedang membuang sampah. Detektif Molly turun dari mobil dan mengambil sampel DNA milik Chris yang ada di botol minuman untuk dilakukan pengetesan apakah sama dengan yang ada di CD milik Sherry. Sang detektif lanjut mendatangi apartemen Chris untuk menginterogasinya. Setelah hasil tes DNA itu keluar, hasilnya cocok 100% milik Chris. Itu artinya penculikan yang selama ini diselidiki adalah kebohongan besar Sherry. Dia tidak diculik, melainkan selama 22 hari dia tinggal bersama pria lain, yaitu Chris. Nah, pertanyaannya, siapa itu Chris? Di sana Chris menceritakan semua yang telah terjadi. Dia ternyata adalah mantan pacar Sherry sewaktu SMA dulu. Mereka saling mencintai satu sama lain. Sebenarnya Chris berencana akan menikahi Sherry, tapi karena suatu alasan, akhirnya mereka putus. Pada suatu ketika, tepat di hari kejadian, Sherry menghubungi Chris. Dia meminta bantuan untuk menjemputnya di suatu tempat. Seakan mendapat angin segar,
Tanpa pikir panjang, Chris menuju di mana Sherry berada. Sherry, come on, we gotta get going. Setibanya di lokasi, Chris segera membawa Sherry ke apartemennya. Namun sebelum pergi, dia meletakkan ponsel, headset, dan beberapa helai rambut. Tujuannya agar seolah-olah dia diculik dan dibawa secara paksa. Padahal semua itu kemauan dia untuk bisa pergi bersama Chris. Chris tentu senang, karena wanita yang selama ini dia inginkan bisa kembali bersamanya. Selama Sherry berada di apartemennya, banyak aktivitas yang ia kerjakan, seperti mencuci baju, membersihkan rumah, memasak, menonton TV, dan lain sebagainya. Dia mau menerima Sherry karena Sherry beralasan jika suaminya kasar dan sering memukulinya. Tidak hanya Kate yang memukulinya, tapi juga ibu kandungnya pun sama, sering kasar kepada Sherry, hingga dia tertekan dan memilih pergi bersama Chris. Chris tahu betul apa yang ia lakukan itu salah. Secara Sherry masih memiliki suami, tapi karena cinta, dia tidak peduli dengan semua itu. Andrew, sepupu Chris, saat itu datang ke apartemennya. Secara tidak sengaja, dia melihat Sherry sedang berada di kamar Chris. Andrew awalnya tidak tahu siapa wanita itu. Apakah istrinya orang? Dia tidak tahu. Yang dia tahu bahwa Sherry adalah pacar Chris. Dan setelah melihat berita, barulah dia sadar jika wanita yang berada di apartemen sepupunya itu adalah Sherry, istri dari Kate. Dia bingung harus berbuat apa. Mau melapor juga nggak enak sama sepupunya. Tapi akhirnya 6 bulan kemudian, dia memberanikan diri menemui detektif Molly karena dibayang-bayangi rasa bersalah. Terkadang Sherry merasa bersalah karena telah meninggalkan suami dan anak-anaknya. Hal itu pun dia ungkapkan kepada Chris. Lantas, sebelum Sherry ditemukan, dia membuat skenario yang sempurna agar terlihat seperti benar-benar diculik, walaupun harus dengan cara menyakiti dirinya sendiri. Dia meminta Chris untuk mengecap punggungnya menggunakan besi panas, lalu melemparkan sesuatu menggunakan stick golf. Chris awalnya nggak mau karena dia nggak tega, tapi karena Sherry terus-menerus memaksa, akhirnya sehingga wajahnya bonyok dan hidungnya patah. Setelah itu Chris mengantarkan dan meninggalkan Sherry di tepi jalan raya. Dan sampailah kita di adegan di mana Sherry meminta pertolongan. Setelah mendapatkan keterangan dari Chris, akhirnya detektif Molly menghubungi Kate dan mengabarkan bahwa si pelaku sudah ditemukan. Tentu saja kabar itu membuat Sherry panik. Mereka diminta untuk datang ke kantor polisi. Where's the police? I think they found them. Excited. Di sana mereka memperlihatkan foto Chris. Detektif Anthony bertanya kepada Sherry, apakah dia kenal dengan pria tersebut. Dengan wajah panik, Sherry pun lantas menjawab bahwa dirinya tidak kenal. Dia malah meminta para detektif agar jangan membuka masalah itu lagi, karena itu menyakitkan dan mengingatkannya kembali tentang kejadian mengerikan itu. Well, that's interesting, Sherry. Difficult time. It's really hard to remember. I told you that it's... Detektif Molly berkata bahwa ada seorang pria bernama Andrew melihat Sherry di apartemen Chris di saat dia menghilang. Kate bingung apa yang sedang mereka bicarakan. We have an eyewitness. Ini bukanlah penculikan, Kate, melainkan istrimu melarikan diri bersama mantan pacarnya secara sukarela, ucap detektif Molly kepada Kate. Mereka berdua telah merencanakan ini atas perintah Sherry. Itu artinya kasus penculikan yang dialami Sherry adalah palsu. Di sini Sherry masih mengelak. Meskipun beberapa bukti sudah dijelaskan, termasuk DNA seorang pria yang ada di CD milik Sherry. It's true. In faking her kidnapping, spearheaded by Sherry. No. No. Detektif Molly menjelaskan bahwa Chris sudah menceritakan semuanya. Chris juga mengatakan jika Kate sering memukuli Sherry. Kate benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka jika istrinya tega memfitnah suaminya sendiri. Padahal Kate tidak pernah berbuat kasar. Namun 2 hari kemudian, dia ditangkap kembali. Dan di saat itulah, Kate menceraikan Sherry. Stop lying. I said it was the truth. I'm taking the kids.
Ketika konferensi pers sedang berlangsung, Detektif Molly mengatakan selama pencarian Sherry menghabiskan anggaran $150.000 atau kalau sekarang dirupiahkan 2M lebih. Semua orang benar-benar kecewa. Mereka merasa diprank oleh penculikan yang sudah disetting. Pada bulan Maret tahun 2022, persidangan Sherry pun dilakukan. Di depan hakim, Sherry mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya. Sherry dituntut atas tuduhan penipuan dan pemalsuan. Penipuan terhadap FBI dan pemerintah Amerika Serikat dengan mengaku diculik oleh 2 orang wanita Hispanik. Jadi Hispanik itu adalah istilah yang merujuk pada orang-orang dari negara-negara berbahasa Spanyol, terutama di Amerika Serikat. Simpelnya gini, blasteran dari Spanyol yang tinggal di Amerika Serikat, dan pemalsuan dengan membuat luka-luka untuk mendukung cerita palsunya. Responsibility. Will you accept? Sherry Papini dijatuhi hukuman selama 18 bulan penjara dan denda sebesar kurang lebih $310. Tidak hanya itu saja, setelah menjalani 18 bulan penjara, dia harus menjalani pemantauan selama 36 bulan atau selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun setelah keluar dari penjara, dia dipantau tidak boleh lepas dari pandangan pihak yang berwajib. Dalam masa pemantauannya Sherry, dia mengungkapkan telah kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan dari orang-orang terdekat, reputasi, pernikahan, dan hak asuh kedua anaknya. Dia benar-benar menyesal dengan apa yang telah dia perbuat.